Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kali ini, pelajaran fikih materi zakat dan hikmahnya, yang mana tujuan dari pembelajaran adalah menganalisis ketentuan zakat dan hikmahnya serta undang-undangnya agar menumbuhkan rasa peduli kepada kaum lemah serta mempunyai sikap sosial, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama adalah menganalisis pengertian zakat dan hukumnya. Yang kedua, menganalisis macam-macam zakat dan pengolahannya. Dan yang ketiga adalah menganalisis hikmah dan perundang-undangannya di Indonesia. Baik, kita mulai. Yang pertama, istilah zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Yang mana fungsi dari zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikannya kehormatan, dan robeknya integritas bangsa. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang mana tujuannya adalah mensucikan jiwa, dikeluarkan dari makanan pokok. Yang berikutnya, yang kedua adalah zakat mal, tujuannya adalah mensucikan harta, dikeluarkan adalah sesuai dengan jenis daripada harta tersebut. Zakat dalam Islam, pengertian zakat adalah merupakan bahasa Arab az-zakah, merupakan masdar dari fi'il madhi zakah yang berarti bertumbuh, berkembang. Ia juga bermakna suci. Dengan makna ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hati. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang yang menerimanya, juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran dan akan membersihkan harta seluruhnya dari subhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya. Zakat menurut istilah adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Selain nama zakat, berlaku pula nama sedekah. Sedekah mempunyai dua makna. Yang pertama adalah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makna ini mencakup sedekah wajib dan sedekah sunnah. Yang berikutnya, yang kedua adalah sinonim dari zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memperdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka sedekah dalam ayat tersebut adalah sedekah yang wajib zakat, bukan sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syariat adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarat. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya,
termasuk orang-orang yang mendapati tanggungan orang-orang yang wajib, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang-orang wajib membayar zakat. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, yang ketiga memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Yang berikutnya hukum dan waktu untuk membayar zakat fitrah. Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai dengan penghabisan bulan Ramadan. Ada waktu wajib yaitu waktu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Yang berikutnya waktu yang lebih baik atau sunnah yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Yang keempat waktu makruh yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Yang kelima waktu haram yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenamnya matahari. Yang berikutnya adalah zakat mal. Menurut bahasa, zakat mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, untuk memanfaatkannya dan menyimpannya. Menurut syara, mal harta adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta benda mereka ada hak-hak untuk orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Syarat-syarat wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat wajib bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang pertama adalah harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat adalah mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misal nisab emas yaitu 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor kambing dan sebagainya. Yang kelima adalah sudah mencapai 1 tahun dari kepemilikan, dan yang keenam adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakatnya adalah kelebihannya. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yang pertama adalah emas dan perak. Kalau emas nisabnya 93,6 gram, waktu 1 tahun kadarnya 2,5%. Perak nisabnya 624 gram, waktu 1 tahun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Yang kedua binatang ternak atau an'am, unta, sapi, kambing. Untuk unta, nisabnya adalah minimal 5 ekor. Kepemilikan 1 tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Sapi ataupun kerbau, nisabnya adalah 30 ekor. Kepemilikan 1 tahun, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Berikutnya adalah kambing atau domba, nisabnya 40 ekor. Kepemilikan 1 tahun, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing ataupun domba. Yang berikutnya adalah pertanian seperti padi, biji-bijian. Nah, nisabnya adalah 1350 kg gabah. Sedangkan untuk yang sudah
bersih dari kulitnya seperti beras adalah 750 kilogram beras. Haulnya setiap panen kadar yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Nah, 10% ini apabila pertaniannya airnya adalah air alami ataupun tadahudan atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 10%. Adapun pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 5%. Yang berikutnya zakat profesi. Nah, zakat profesi ini seperti jasa ya, jasa notaris, akuntan, travel ataupun perhotelan. Nah, ini zakatnya, nisabnya adalah disamakan dengan emas seharga 93,6 gram haul 1 tahun, dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Yang berikutnya zakat perdagangan yang kelima. Zakat perdagangan atau perniagaan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah. Adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Kadar zakat perdagangan sendiri adalah sebesar 2,5% dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang pedagang yang berasal dari hasil jual beli barang dagangan selama 1 tahun. Yang berikutnya, yang keenam, yang terakhir adalah barang temuan atau zakat rikaz, harta rikaz. Yang dimaksud barang temuan rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam, yang mana merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram. Nah, bagi seseorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan disakati sebanyak 20% dari nilai emas tersebut. Nah, kita pahamilah arti istilah amil. Istilah amil yang mana dalam hal zakat ini amil adalah orang yang mempunyai hak untuk membagikan zakat. Sedangkan nisab adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan kadar adalah prosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Haul adalah waktu atau masa yang disyariatkan, masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, yang mana sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ambil zakat yang digunakan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yang pertama, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang berikutnya adalah budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Yang berikutnya yaitu orang yang memiliki hutang sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tersebut tidak mendapatkan bayaran dari siapapun. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan
membutuhkan bantuan. Yang ketiga, identifikasi undang-undang zakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengolahan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Nomor 38 Tahun 1999. Penerapan ketentuan perundang-undangan tentang zakat. Ketentuan perundang-undangan tentang zakat sebagaimana telah dijelaskan di atas hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan perundang-undangan zakat tersebut sebenarnya telah cukup memadai untuk dilaksanakan oleh umat Islam di negara ini, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dalam undang-undang zakat tersebut terdapat kewajiban membayar zakat bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Orang-orang tersebut dinamai musaki atau pemberi zakat. Begitu pula terhadap hak-hak bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut untuk menerimanya. Mereka itu disebut dengan mustahik atau penerima zakat. Hikmah dari disyariatkan zakat. Yang pertama adalah membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk yang ada di dalam hati. Yang kedua adalah meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menuntut hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Yang ketiga, menghimpun hati yang tercerai di atas keimanan Islam. Yang keempat, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Yang kelima, membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menegaskan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan juga dalam kehidupan masyarakat. Demikian materi pada kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.